Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri walul udatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jibna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program mengaji buku Filsafat Hidup Profesor Dr. Hamka, yang pada malam hari ini kita tiba pada pembahasan kesopanan kepada Tuhan yang merupakan bab keempat dari adab kesopanan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan eh, kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mencerna dan memahami apa yang dituliskan oleh Profesor Dr. Hamka. Dalam kesopanan terhadap Tuhan ini, Profesor Dr. Hamka mengemukakan bahwa Tuhan Allah itu yang menjadikan kita, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita hidup di dunia ini buat mengecap nikmatnya. Dia yang menolong, membantu, yang memberi ganjaran di atas segala pekerjaan baik yang kita kerjakan, dan dia pula yang memberi balasan yang sepadan dengan kejahatan yang telah terlanjur kita perbuat. Suatu kebaikan kita kerjakan dengan tulus hati, 10 ganda pahala yang bakal kita terima. Tapi satu kejahatan kita kerjakan, hanya satu dosa siksaannya. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu bahwa seketika kita mengerjakan kejahatan itu, sekali-kali bukanlah datang daripada sengaja hati kecil kita. Kejahatan hanyalah dorongan nafsu, hati kecil sendiri pun masih tetap menegahkan seketika. Jadi demikian Tuhan memberi ganjaran kepada kita. Kalau kita berbuat baik, diberi 10 pahala. Sedangkan jika berbuat kesilapan dan berbuat kejahatan hanya satu. Nah, dialah yang berdiri sendiri, mempunyai kekuasaan penuh, mempunyai sifat kamal yang mutlak. Segala perbuatan yang diciptakannya sempurna, tiada tandingan. Tidak ada seorang pun yang sanggup meniru, meneladannya, sedangkan menjadikan lalat orang tak sanggup. Kononlah meniru menegakkan bumi sebuah lagi. Sedangkan mengganti matanya sendiri yang telah rusak dan mengembalikan cahayanya, tidak seorang pun dokter yang pandai. Satu limpah hanyalah sebuah barang kecil yang terletak di dalam dada. Satu paru-paru yang seumpama profesor menyumbat botol tempat permalaman napas di dalam badan. Tetapi di sana bersarang hidup. Ahli-ahli telah mencoba membuat rabu atau paru-paru tiruan. Terbuat daripada al-faja amat luas dan besar. Sehingga badan orang yang empunya paru-paru itu sendiri terpaksa terkurung di dalamnya. Namun begitu kekuasaan badannya tidak juga kembali sebagai sedia kala. Meskipun paru-paru itu bisa diganti, baru dia seorang, yaitu seorang anak miliuner yang sanggup membeli paru-paru yang demikian besar, demikian mahal. Itulah Allah menciptakan kita. Jadi sebarang sesuatu yang diciptakannya itu tidak bisa kita menirunya. Dialah Tuhan yang bertasawuf, mempunyai kekuasaan penuh di atas dari hambanya. Diaturnya menurut sesukanya. Menyuruh kita mau atau tidak mau, tunduk kepadanya. Beradab dan bersopan, tulus dan jujur. Karena kemanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, di negeri manapun kita tinggal, di dinding, di lantai, di langit, di bumi, di bulan, di bintang, di burung, dan di genap kayu-kayuan, tampak dengan jelas kekuasaan Tuhan. Semuanya memaksa kita tunduk, bertafakur, khusyuk, wudhu, takwa, dan menyerah. Kelebihan dan kemuliaan yang ada pada diri kita sendiri, sehingga
Suatu kecewa pun tiada kelihatan. Mau tak mau menyuruh kita cinta kepadanya dan menyuruh kita takut. Itulah kekuasaan Allah pada diri kita dimanapun kita berada, nampak dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa tak sah lagi perasaan adab dan sopan santun terhadap kepadanya yang timbul dari hati sanubari manusia, hati yang penuh dengan kebesarannya, rasa takut dan cemas, harap dan mujur, cinta dan menunggu, itulah semua tanda-tanda iman yang kamil. Itulah sebabnya, maka di dalam ayat-ayat yang mulia, di dalam hadis-hadis yang suci, selain terdapat bahwa percuma amalan tubuh, percuma ruku dan sujud, tegak dan duduk, kalau tidak disertai lebih dahulu oleh hati iman, percaya, patuh, dan takwa. Nah, di sini Profesor Hamka mengemukakan bahwa percuma kita melakukan amalan tubuh, di sujud, ruku, dan sebagainya itu, bila tidak disertai lebih dahulu dengan hati yang beriman, percaya, patuh, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi pusat jala umpunan ikan dari iman kepada Allah dan kesopanan terhadapnya ialah takwa. Takwa ialah melazimi taat, menjauhi larangan, dan mengerjakan suruhan. Meninggalkan segala pekerjaan yang tidak ada faedahnya. Dirikan sebagai ibadat dan perbaiki pergaulan dengan sesama makhluk yang dijadikannya, perbaiki niat dan bersuci hati dengan sempurna ikhlas. Berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukanlah lantaran terus-menerus puasa siang dan terusan bangun sembahyang malam yang bernama takwa. Tetapi yang bernama takwa itu ialah meninggalkan yang diharamkan Tuhan dan menunaikan yang diwajibkannya. Kalau sudah dapat dan sanggup melebihi dari itu, itulah kebaikan yang sebaik-baiknya. Pokok pangkal ikhlas ialah niat yang tulus. Karena niat itulah nyawa segedap amalan. Ukama berkata, amalan yang kecil boleh menjadi besar harganya lantaran kesucian niat. Sebaliknya, amalan yang besar menjadi kecil lantaran niat juga. Niat yang tuluslah yang menjadikan pokok dan tiang agungnya. Meskipun pekerjaan itu misalnya tiada akan tercapai karena tiba halangan yang lain, maka orang yang berniat hendak naik haji tahun di muka, tiba-tiba mati pada tahun ini, akan diberi pahala sebagai pahala orang yang naik haji. Mencita-cita, mengangan-angan hendak berbuat baik, itu pun sudah suatu kebaikan. Sudah menjadi bukti bahwa kita telah berusaha membentuk budi menurut jalan yang mulia. Ikhlas ialah beramal dengan hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ria, bukan mencari puji manusia. Mengerjakan suatu kewajiban karena dia memang kewajiban, baik berhubungan dengan masyarakat atau terhadap ibadat yang dikerjakan sendiri terhadap Tuhan. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah beramal seorang hamba dengan ikhlas di dalam 40 hari, melainkan timbul matahari hikmat dari dalam hatinya menerus kepada lidahnya. Sendi niat yang tulus ialah cinta, mahabbah. Barang siapa yang cinta, tuluslah taatnya dan sucilah niatnya. Sehingga apa saja pekerjaan yang dikerjakannya ialah guna mengambil perhatian, senang daripada yang dicintainya. Pokok segala amalan agama ialah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, yaitu Rasul yang telah diutusnya dengan agama yang benar, menjadi kesaksian di antara segala macam agama di alam ini. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah beriman seorang kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain.
Nah, jadi arti cinta itu telah dikupas seterang-terangnya oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam buku Ihyanya dan bukunya yang lain-lain. Menurut kupasan agama dan filsafat yang telah biasa beliau permahir, demikian bunyinya. Cinta ya. Cinta itu terbagi kepada 5 bagian. Cinta manusia kepada dirinya. Yang kedua, cinta manusia kepada orang yang berjasa kepadanya. Yang ketiga, cinta kepada orang lantaran cantiknya. Yang keempat, cinta kepada orang lantaran kesempurnaan sifatnya. 5, cinta berbalas-balasan di antara yang mencintai dengan yang dicintai. Setelah dikupas-kupas, diselidiki dengan tenang, seksama dan sabar, ditenangkan hati sanubari, demikian keringkasan kata Ghazali, maka yang cantik dan sempurna dan berjasa kepada kita dan ada pertalian cinta kita kepadanya hanyalah satu saja, yaitu Allah. Padanya lah terdapat sebab-sebab buat dicintai lahir dan batin. Tidak berkurit berisi lagi. Sebab itu hanyalah Dia saja yang pantut menerima cinta yang suci dan tulus dari kita. Maka orang yang cinta kepada Allah dengan cinta yang suci, mengikut suruhnya sebab cinta, menghentikan larangannya sebab cinta. Cintanya itu akan dibalasi Tuhan pula. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan cinta itu. Tidak akan bertepuk sebelah tangan. Di dalam hadis qudsi ada tersebut, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Katakan. Anasir yang terkandung di dalam takwa itu bermacam-macam. Yaitu bahan-bahan yang menjadikan takwa, yaitu harap atau raja, takut atau khauf, cemas atau rahab, mengintip atau muraqabah, bersyukur, menyelidiki diri sendiri atau muhasabah, sehingga mana baru langkah yang telah dilalui menuju Tuhan, bertawakal, bertafakur. Semua ialah bahan yang menimbulkan suatu takwa di dalam hati. Satu sifat bertali dengan yang lain. Turun naiknya, tebal tipisnya dalam dangkalnya, semuanya bergantung kepada perjuangan dan kemenangan yang telah ditempuh oleh iman kepada Khalik dan adab sopan terhadap padanya. Jadi ada anasir yang terkandung di dalam takwa itu, Profesor mengemukakan ada bermacam-macam, yaitu bahan-bahannya yang menjadikan takwa, yaitu harap, kemudian takut, cemas, mengintip atau muraqabah, bersyukur, menyelidiki diri sendiri atau muhasabah. Nah, kemudian sehingga mana baru langkah yang telah didahului menuju Tuhan, bertawakal, bertafakur, semuanya ialah bahan-bahan yang menimbulkan satu takwa di dalam hati. Satu sifat bertali dengan yang lain, turun naiknya, tebal tipisnya dalam dangkalnya. Semuanya bergantung pada perjuangan dan kemenangan yang telah ditempuh oleh iman kepada Khalik dan adab sopan terhadap padanya. Raja artinya penghargaan, yaitu pengharapan yang diikuti oleh pekerjaan mengharap akan ridho dan kasihannya. Kalau hanya sekira-kira harapan saja, tidak disertai oleh amalan, bukan harapan namanya, tetapi angan-angan. Menurut Al-Kharhi berkata, menuntut surga tetapi tidak beramal adalah dosa juga. Mengharap syafaat dengan tidak bersebab adalah suatu macam kesombongan. Menuntut rahmat dengan tidak menuruti jalan taat adalah kejahilan dan keduluan. Itu menurut Al-Kharhi. Lalu khauf. Khauf itu artinya takut akan azab, siksa, dan kemurkaannya. Menyelidiki atau muhasabah dan muraqabah, menyelidiki dan memperhatikan sehingga mana baru kedudukan diri, di mana salah diri,
dan di mana kekurangannya. Apa aib dan sabda Nabi yang artinya berbahagialah orang yang berbimbang dengan aib celahnya sendiri dan tidak mempedulikan aib orang lain. Dinafkahkannya kelebihan hartanya, ditahannya kelebihan cakapnya, luas hatinya di dalam mengerjakan sunnah, dan tidak dia membelok kepada bid'ah. Menyelidiki diri sendirilah pekerjaan yang paling berat, sebab diri itu dikekang, ibarat kusir mengekang kuda sadunya. Nah, kemudian ada syukur. Syukur ialah memuji Allah dan berterima kasih kepadanya lantaran nikmatnya yang tiada terhitung banyaknya lahir dan batin. Kemudian tawakal. Tawakal ialah bekerja bersungguh-sungguh, mengerjakan segala macam usaha di dalam hidup, lalu menyerahkan keputusan buruk baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tafakur. Tafakur itu memandangi kebesaran Allah dan kelemahan diri sendiri. Tafakur menimbulkan segala dasar yang ada pada diri di dalam hal budi dan ilmu. Seorang ahli syair yang tafakur melihat bintang bisa memantuni bintang itu dan memuji Tuhan. Seorang filsuf filsafat memperdalam nikmatnya terhadap alam. Seorang ahli nujum mengetahui musim dan pergelaran waktu. Seorang astronomi dengan teropongnya menyelidiki apakah di dalam bintang-bintang yang banyak itu ada pula makhluk-makhluk sebagai manusia. Berkata Hatim, daripada ibarat timbullah ilmu, daripada ingat timbullah cinta, dan daripada tafakur bertambahlah. Berkata Ibnu Abbas, bertafakur terhadap kebajikan menimbulkan minat hendak mengamalkannya, menyesal mengerjakan kejahatan menimbulkan kehendak untuk meninggalkannya. Nah, kemudian di bagian akhir di sini Profesor Dr. Hamba membuat satu peringatan. Tadi dibagi-bagi oleh Imam Ghazali derajat cinta itu kepada 5 bagian. Yang pertama yaitu terhadap diri sendiri, kedua sampai keempat terhadap orang lain. Menurut penyelidikan beliau, cinta terhadap orang lain kalau diselidiki pohonnya hanyalah kepada Allah semata-mata. Tetapi menurut Ibnu Arabi, bagian pertama itu pun pada hakikatnya cinta akan Allah juga. Sebab seorang makhluk tidaklah terpisah dirinya dari Allah. Ibnu Arabi berpendapat bahwa di antara yang mencintai dengan dicintai itu baru sah cintanya, setelah yang mencintai itu tidak ada merasa perbedaan lagi. Yang mencintai saya dan yang dicintai itu ialah saya juga. Maksud Ibnu Arabi ialah mendekatkan Tuhan ke dirinya, hingga tidak ada batasnya lagi. Tapi kalau perkara ini kurang hati-hati memahamkannya, kita mungkin terperosok kepada pilihan wihdatul wujud yang menyebabkan sebagian besar ulama-ulama menuduh bahwa Ibnu Arabi itu sesat. Adapun sesat atau tidaknya Ibnu Arabi adalah satu studi sendiri yang bukan di dalam buku ini tempat membicarakan. Kita sendiri kalau tidak termakan pengajian itu tidak ada orang lain yang berhak memaksa kita mengikuti. Nah, itulah apa ada kesopanan terhadap Tuhan. Jadi kita dalam hidup ini tidak ada yang pantas kita cintai selain daripada Allah. Walaupun tadi dibagi cinta itu kepada 5, kepada diri, satu cinta kepada diri dan yang lainnya cinta kepada orang lain, tapi pada hakikatnya kecintaan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mampu menyaingi atau membuat sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala baik terhadap diri. Jadi kita dengan rasa cinta itu mudah-mudahan kita akan merasa takut dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedemikian pembahasan kita tentang kesopanan Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.